Halo Sobat Angler. Jadi untuk video sekarang di sini saya akan berbagi pengalaman lagi. Di sini topiknya ya untuk waktu yang tepat kita untuk casting ampala di arus deras. Jadi ini mungkin videonya ini saya khususkan untuk yang baru atau mulai mancing casting ampala di arus deras ataupun di waduk-waduk sama saja ya. Jadi untuk waktu yang tepat saat casting ampala itu kalau kita di arus deras ya antara dari pukul 6 pagi sampai jam 8 pagi. Jadi itu adalah waktu-waktu krusial atau waktu-waktu yang emang ikan predator ampala itu cari mangsa atau cari makan. Jadi di waktu-waktu itu kita itu wajib strike. Ya, jadi emang di waktu itu emang ampala itu waktunya makan. Itu untuk di pagi hari. Dan waktu di sore harinya sekitar pukul 4 sampai setengah 6 itu untuk sore harinya. Jadi kalau sorenya ampala itu jam makannya sekitar pukul 4 sampai jam setengah 6 sore. Itu jam-jam memang ikan predator ampala makan. Tapi kalau untuk di arus deras sendiri sebenarnya kalau untuk waktu emang sih tidak ada jam berapanya, sedangkan kalau untuk di waduk-waduk seperti ya waduk Saguling itu emang di waktu, karena kalau terlalu siang juga ampala kadang-kadang sih kurang begitu mau menyambar lur ya atau menyambar umpan. Jadi untuk di arus deras seperti ini kenapa di pagi hari, karena dia itu kan si ampala itu dia itu bersembunyi di dalam-dalam lubang-lubang batu atau di celah-celah batu, sehingga kalau di waktu pagi hari itu kondisi atau pH airnya itu masih kalau kita itu enak ya. Jadi untuk berburu itu enak dan kondisi air itu hangat. Kalau kita sentuh kadang itu hangat, jadi sedikit hangat. Jadi untuk berburu si ikan ampala itu dia kebanyakan dia keluar dari batu-batu untuk berburu ikan-ikan kecil seperti ikan parai, ikan kepetek ataupun ikan udang ataupun yang lainnya. Jadi untuk di arus deras ini sendiri ikan ampala bagusnya di pagi hari. Kalau di siang hari mungkin bisa strike, hanya saja jarang. Rata-rata kalau di siang hari ikan ampala itu dia lebih sering bersembunyi lagi ya di bawah batu. Jadi setelah dia pagi-pagi keluar mencari mangsa, yaitu kalau udah siang, kalau udah matahari di atas, jadi matahari itu posisi matahari udah di atas dan menyorot ke air, itu rata-rata dia masuk lagi ke dalam batu karena pH airnya sudah berbeda. Jadi si ampala itu terkadang dia lebih cenderung untuk bersembunyi di bawah. Jadi untuk waktu yang bagus emang di waktu pagi hari sama sore hari. Tapi kalau yang lebih bagus lagi emang itu di pagi hari. Jadi kalau untuk ampala yang benar-benar bagus untuk kita casting itu di pagi hari. Jadi kalau kita itu pokoknya di pagi hari itu sempat-sempatkan kita mendapat strike atau minimal pun sambaran. Jadi kalau misalkan kita di pagi hari kita mancing di arus deras seperti ini, kalau misalkan ikan ampalanya itu kita pagi-pagi tidak ada sambaran sama sekali, lebih baik kita cek spot yang lain. Jadi ciri-ciri ikan ampala itu ada di spot seperti misalkan sini ada ikan ampala, tandanya pertama itu dia itu kalau pagi-pagi suka ada frenzy atau boiling atau tenggakan, atau itu frenzy itu seperti dia itu menyambar-nyambar ikan kecil. Nah itu otomatis sudah jelas ikan ampala itu pasti akan strike kalau kita mancing casting, atau kita tidak akan boncos ya kalau bahasa ininya. Kita pasti minimal kita dapat strike beberapa ekor. Tapi kalau kita pagi-pagi kita lempar casting ke spot udah bagus seperti ini, tapi pagi-pagi tidak ada frenzy, tidak ada tenggakan atau boiling, ataupun kita ngelempar tapi tidak ada ampala yang mengikuti, lebih baik kita pindah spot saja. Karena walaupun di sini mungkin banyak ampalanya, tapi belum tentu dia mau makan, karena si ampala itu jadi cenderung kalau dia emang pengen keluar dari sarang dia keluar. Jadi kalau dia tidak. Jadi ciri-cirinya kalau emang kita udah pagi tapi masih belum ada strike, nah itu cirinya apakah ada frenzy di spotnya, peritengakan atau dia menyambar ikan, seperti itu.
Kalau dia ada sambaran-sambaran ikan, dia ampala, kita langsung cepat alung saja ke tempat sambaran gimana dia tadi Frenzy. Nah, itu ampala itu kan dia itu sistemnya itu bergerombol ya. Jadi kadang-kadang ada 5 ekor, ada sampai 10 ekor. Jadi dia itu sistemnya itu bergerombol. Jadi kalau kita lempar, pasti temannya itu pasti ikut mengejar lur, karena sistem hampala itu dia kebiasaannya bergerombol. Jadi lebih enak ya kalau kita casting hampala itu, kalau dia harus deras, karena kan dia tuh bergerombol ke sana ke sini itu. Jadi kalau kita lempar pasti strike. Tapi ya jelas untuk waktu dari pukul 6 ya sampai pukul 8 itu emang waktu krusial, atau waktu momen yang emang harus benar-benar kita pakai untuk casting hampala. Kita jangan sampai bosan untuk lempar lur, jangan pindah-pindah spot. Kalau misalkan di sini udah Frenzy, misalkan kita punya spot bagus, kita punya Frenzy, tapi kita udah setengah jam kita nggak dimakan aja lurnya, kita jangan pindah spot, karena di situ hampala emang sudah mau makan, cuman dia itu menunggu momen dimana lur kita itu keadaannya pas dekat dengan si ikan hampala itu. Jadi jangan kita udah setengah jam mencoba lempar ke sini, walaupun hampalanya tapi dia nggak mau makan, kita jangan pindah. Lebih baik kita teruskan saja, misalkan di sini terus lempar sampai kita dapat momen strike. Karena waktu yang krusial kata saya tadi dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi kalau kita udah lewat dari jam 8 itu kadang-kadang persentasenya kurang ya. Kalau dari jam 6 sampai jam 8 pagi kita bisa ya 80% kita dapat strike dengan ciri di spotnya itu ada Frenzy, ada boiling, ataupun ada tenggapan ikan hampala. Jadi ikan hampala lagi ngejar-ngejar ikan kecil. Itu pasti dijamin, saya jamin itu pasti strike. Kecuali kalau dari jam 6 sampai jam 7 kita tidak melihat ikan hampala di atas, atau melayang, atau menyambar-nyambar lur, lebih baik kita pindah spot saja. Itu saya pastikan ikan hampala tidak mau memakan lur. Walaupun tahu ya di sini misalkan di sini hampalanya banyak sekali, tapi walaupun emang dia pH-nya kurang bagus untuk berburu si ikan hampala, tetap saja dia tidak mau makan. Sebenarnya di sini juga ikan hampala banyak, tapi kalau emang momennya dia momen mau makan, ya dia pasti banyak keluar. Terkadang saya pernah ya mancing di sini tuh segini saya dapat 5 ekor. Pernah ya, cek aja di video saya sebelumnya. Jadi untuk yang baru mau mulai mancing casting, mungkin ini sebuah pengalaman dari saya, bukan juga mengajari kepada yang sudah mahir juga untuk casting hampala, mungkin juga berbagi pengalaman. Jadi untuk waktu yang jelas untuk pagi-pagi dari pukul 6 sampai jam 8 pagi. Untuk siangnya mungkin ya kita gambling ya. Untuk strike dan tidaknya ya kita untung-untungan saja, karena itu emang bukan jam untuk makan hampala. Di sore harinya sekitar jam 4 sampai jam setengah 6, atau mungkin jam 3 sore bisa. Cuman mungkin masih kurang ini ya, kurang galak hampala. Lebih galaknya itu jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Kalau untuk casting harus deras ataupun di waduk-waduk itu sama untuk waktu. Nah, jadi kalau untuk casting di sini emang hampala emang banyak, tapi kalau pada dasarnya hampalanya belum mau makan ya tetap saya tidak mau menyamar. Walaupun segi banyaknya juga hampala, walaupun ya kata orang sini banyak, ini kan di Sangyang Kenit ya, Sangyang Kenit, jadi emang tempat deras banyak sekali ikan hampalanya. Ya kalau belum nggak mau makan ya tetap nggak mau. Jadi cirinya ada boiling, ada Frenzy, terus lur kita itu dikejar-kejar hampala. Nah, itu baru hampala dijamin kita bakal strike hampala. Kalau tidak ada itu, kita lebih baik pindah spot atau cari spot lain. Walaupun memang kita pernah strike ya, pernah strike di sini, tapi tidak ada seperti ciri-ciri tadi, boiling, Frenzy, mengejar lur dan mengejar ikan kecil, lebih baik kita pindah spot. Itu berarti hampalanya itu sedang tidak memakan. Oke sahabat angler, semoga terhibur dan bermanfaat buat sahabat angler, khususnya buat pemula yang mau mancing casting hampala. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe di mana channel untuk mendapatkan video-video saya baru yang gokil dan juga mantis. Pak angler, mancing.